Shalom semua, selamat pagi. Terima kasih udah mengundang hambamu ini untuk sharing di ODP. Em, Sebelum aku sharing, mari kita mulai berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan untuk em, berdoa bersama Tuhan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semua Tuhan. Di pagi hari ini Bapak, kami memulainya dengan tuntunan-Mu Bapak. Dan terima kasih Tuhan atas pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Alright, aku mau buka ayat di Yehezkiel 37 ayat 9. Jadi 2 minggu lalu kayaknya, atau seminggu lalu tepatnya, aku melayani di Abayut sebagai singer dan melewatkan khotbah dari Ibu Joan Wongso, dan aku menyempatkan diri untuk membaca rangkumannya. Dan pas baca rangkumannya, aku melihat ada power dalam firman di Yehezkiel ayat 37. Jadi walaupun aku tidak hadir di waktu itu ya, hari di mana Ibu Joan sedang berkhotbah, tapi aku merasakan betapa eh, kuatnya message dari Tuhan ya, yang kita akan baca ini. Yehezkiel 37 ayat 9. Jadi di Yehezkiel 37 ini coba cerita tentang Yehezkiel dibawa Tuhan ke satu lembah yang isinya tulang-tulang manusia gitu. Dan di situ Tuhan berbicara kepada Yehezkiel. Di ayat ke-9 Tuhan bicara kepada dia. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat, Yehezkiel yang bernubuat ya, lalu Yehezkiel bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka itu hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Dan sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Amin. Dan aku pas baca ayat ini, aku coba share di Komsel apa hasil renungan itu, dan mendapati bahwa eh, ini ayat yang sangat relevan untuk kita semua. Kalau misalnya kita boleh sama-sama bertanya gitu kan, bicara soal bangsa Israel yang terbunuh, yang sudah jadi tulang belulang, itu seperti perumpamaan kondisi kerohanian kita kah gitu kan. Dan kemudian aku menyempatkan diri untuk bertanya, adakah di antara kita yang kondisi kerohanian ini lagi tuh kering seperti tulang belulang gitu, yang sedang mati seperti tulang belulang. Dan kira-kira bagaimana cara kita untuk membangkitkan sahabat-sahabat kita di Komsel ini gitu. um, di firman Tuhan, kalau aku boleh baca ayat itu lagi ya, bagaimana sih tulang belulang itu kembali hidup. Firman Tuhan di ayat ke-9 berkata bahwa um, um, berkata bahwa katakanlah kepada nafas hidup itu. Tuhan minta kepada Yehezkiel untuk berkata kepada nafas kehidupan itu, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Jadi kata nafas kehidupan itu sendiri itu sebenarnya dari bahasa Ibrani ruah, ruah. Kalau aku boleh baca ya dari rangkuman. Jadi ruah tuh salah satu artinya adalah udara yang bergerak. Bicara juga tentang angin, tentang nafas dan roh. Jadi nafas kehidupan itu sebenarnya adalah deskripsi mengenai roh Tuhan. Jadi roh Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Jadi kalau kita ngomongin Roh Kudus, sepenting apa sih sebenarnya? Sepenting apa sih peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus sepenting nafas hidup kita. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, itu seperti kita kehilangan nyawa.
Dan demikian itu mungkin yang belakangan terjadi sama kita semua, ataupun yang mungkin sedang mendengar, adakah di antara kita yang sebenarnya kehilangan nyawa tuh karena kondisi kerohanian kita sekering tulang, kita mati secara rohani. Jadi menghidupi hidup tuh dengan rutinitas, dengan kekuatan sendiri. Walaupun kita bisa ya berjalan dengan kekuatan sendiri, tapi sepertinya kayaknya selalu cemas, selalu ada kekhawatiran, dan sepertinya tidak merasakan satu hadirat Tuhan yang luar biasa. Waktu itu aku share ke teman-teman Komsel, dan aku pun merasakan bagaimana Tuhan begitu hadir di Komsel kami masing-masing, di antara anggota Komsel kami masing-masing. Dan entah kenapa aku terdorong untuk bertanya kepada teman-teman Komsel juga mengenai Roh Kudus. Seberapa jauh sih kita percaya kuasa Roh? Karena jika kita melihat ayat ini, Yeskiel diminta sama Tuhan, dibilang, diinstruksikan, diperintahkan sama Tuhan untuk minta Roh Kudus gitu, minta Roh Kudus untuk masuk ke tubuh-tubuh yang sudah mati ini, dan tubuh-tubuh itu langsung hidup, tulang-tulang itu langsung hidup. Jadi sepowerful itu kok kata Roh Kudus, karena iya, Roh Kudus adalah roh kehidupan itu sendiri. Tanpa roh nggak ada kehidupan gitu. Jadi sepenting itu penyokong Roh Kudus sebagai penyokong kehidupan. Dan aku kemudian terdorong untuk bertanya, oke, seberapa jauh sih kita percaya dengan kuasa roh? Habis itu aku coba tanya satu persatu. Ada yang percaya sungguh luar biasa karena dia pernah bersaksi bahwa oleh karena tuntunan Roh Kudus dia mengalami kesembuhan dari masalah ini dan masalah itu. Tapi ada juga nih kalau misalnya yang dia, pas aku tanya, gimana kalau kamu, sejauh mana kamu percaya kuasa Roh Kudus? Aku sih percaya, ini si orang ini percaya, anggota komsel aku bilang kalau aku sih percaya kuasa Roh Kudus, bahwa dia menuntun aku, Roh Kudus menuntun aku hari demi hari, tapi aku belum bisa bilang kalau aku percaya bahwa Roh Kudus itu bisa, ya seperti Yeskiel yang bisa membangkitkan orang mati atau bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit ini, penyakit itu. Pas ditanya, oh ya, kira-kira kenapa kamu punya keraguan itu? Ya katanya karena aku punya ibu, uh, dia kena penyakit kanker tapi dia meninggal gitu. Jadi aku belum bisa percaya itu. Ya, jadi menarik untuk membahas soal ini gitu kan. Um, karena pasti kita sekarang pun berbicara mengenai tuntunan Roh Kudus. Kita pun juga punya level kepercayaan masing-masing, sejauh mana kita percaya gitu. Sejauh mana kita bisa bilang bahwa aku percaya pas aku mendoakan temanku ada kuasa dan ini akan terjadi. Ada juga yang sebenarnya belum sepercaya itu. Dan aku mungkin merenungkan ayat ini walaupun cuman tidak selengkap aku mendengarkan khotbah Ibu Joan ya. Aku cuma mau berdoa untuk hari demi hari aku mau lebih dalam lagi percaya dengan tuntunan Roh Kudus, untuk lebih dalam lagi sebenarnya penasaran juga, ingin melihat bagaimana Roh Kudus tuh kalau dibiarkan bekerja sejauh mana sih gitu, sejauh mana yang bisa dilakukan di mata gue gitu. Karena itu adalah pergumulan banyak orang ya, apalagi masih hidup di bumi ini gitu, untuk melihat sejauh mana kuasa Roh Kudus hidup bekerja dalam mereka. Tapi aku percaya apa sih tantangan kita sekarang? Tantangan kita ya adalah untuk, jika kita mau melihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja, yang pertama mesti dilakukan adalah berdoa. Sama seperti roh adalah nafas kehidupan, doa itu adalah nafas kehidupan kita juga gitu. Jadi jika teman-teman mungkin juga penasaran, yang mungkin belum pernah merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja dan penasaran, it starts with prayer. Nah, aku mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa, dan yuk kita sama-sama merendahkan diri kita, fully surrender, dan menyerahkan diri kita untuk sepenuhnya dituntun oleh Roh, untuk melihat juga bagaimana Roh Kudus bisa masuk dalam kehidupan kita, dimulai dari banyak hal, dari keluarga mungkin,
apapun itu pergumulan kamu dalam pekerjaan atau dalam kondisi ekonomi, kondisi kesehatan mungkin, dalam kondisi penyakit yang kronis sekarang, atau kejiwaan atau apapun itu, biarkan Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita dan biarkan dia beracara apapun itu yang Roh Kudus bisa lakukan. Kita undang terlebih dalam doa kita ya. Ya itu sih mungkin yang aku dapat dari ayat Yesaya 3:7 ini. Aku harap ini memberkati dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami memulai kembali dengan penyokong kehidupan kami, Roh Kudus dan firman-Mu Bapak. Kami percaya satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan dan kami percaya keduanya adalah penopang kehidupan kami dan kami tidak bisa hidup tanpanya Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk kami pun yang mungkin dalam masa-masa kekhawatiran, kecemasan yang kering secara rohani yang membuat kami terus Tuhan dalam kekhawatiran hidup dalam kehilangan iman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan membangkitkan iman kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya lewat iman Bapak mujizat-Mu bisa terjadi. Bahkan yang mati saja bisa hidup Bapak. Tidak mungkin untuk masalah kami semua Tuhan. Engkau sendiri akan menyatakan kehendak-Mu di antara kami semua terhadap apapun yang sedang kami pergumulkan Bapak. Kami percaya Tuhan untuk teman-teman kami semua juga yang sedang merasakan banyak pergumulan Tuhan, yang mungkin sedang merasakan sungguh satu kesepian atau merasakan satu kesendirian Tuhan. Biar Roh Kudus menyentuh hati mereka Tuhan dan mengubahkan perspektif hidup mereka Bapa untuk kembali kepadamu Tuhan dan percaya bahwa Engkau lah sumber kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.